Uang memiliki kekuatan besar untuk mengubah kehidupan seseorang. Dari yang hidup dalam kekurangan hingga mencapai puncak kesuksesan, perjalanan uang seringkali penuh dengan lika-liku. Namun uang juga bisa mengubah karakter dan sifat seseorang, membawa mereka pada jalan yang tak terduga. Ini adalah kisah nyata perjalanan hidup saya, I'm Rina, yang mengalami naik turun karena uang dan bagaimana itu mempengaruhi karakter dan hubungan saya dengan orang lain. Hai, saya Rina. Saya tumbuh di sebuah kota kecil dan sejak muda, saya selalu membantu orang tua dalam berbagai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ketekunan dan semangat pantang menyerah membuat saya dikenal sebagai wanita yang gigih dan dapat diandalkan. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, saya berhasil mengumpulkan cukup modal untuk membuka usaha kecil di bidang perdagangan. Usaha saya berkembang pesat karena keuletan dan dedikasi saya. Saya mulai dikenal di komunitas sebagai pengusaha yang berhasil mengangkat ekonomi keluarga dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar saya. Dengan uang yang cukup melimpah, saya bisa memenuhi semua kebutuhan dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga saya. Meskipun hidup dalam kemakmuran, saya selalu ingat dengan asal-usul saya. Uang juga memberikan saya kesempatan untuk melakukan hal-hal baru. Saya bisa menambah tempat usaha di lokasi yang sama karena ada investor yang membantu dari segi finansial. Dengan dukungan ini, saya mampu mengembangkan usaha lebih jauh. Saya memiliki kemampuan untuk membuat perubahan yang positif. Ketika saya mulai sukses dan memiliki banyak uang, saya menyadari bahwa semakin banyak orang yang mendekati saya. Teman-teman lama yang sebelumnya jarang berinteraksi tiba-tiba muncul, menawarkan persahabatan. Kerabat yang jauh sekalipun mulai sering mengunjungi saya dengan berbagai alasan. Bahkan, orang-orang yang baru dikenal pun berusaha mendekat, mengharapkan sedikit berkah dari kekayaan yang saya miliki. Meskipun saya terus berusaha membantu, saya mulai merasakan bahwa kebaikan saya sering dimanfaatkan. Beberapa kerabat dan teman yang saya bantu mulai meminta bantuan finansial secara terus-menerus. Karyawan yang saya beri kepercayaan seringkali menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk keuntungan pribadi. Mereka tidak lagi menghargai upaya saya, melainkan memanfaatkannya. Keberhasilan saya tidak berlangsung lama, sekitar 8 tahun. Dalam upaya untuk memperluas usaha, saya mengambil sejumlah pinjaman dari bank, menggunakan kartu kredit untuk membiayai proyek besar, dan bahkan meminjam uang dari teman-teman saya. Sayangnya, keputusan tersebut diambil tanpa rencana yang matang. Beberapa proyek gagal total, meninggalkan saya dengan beban hutang yang sangat besar. Tekanan finansial mulai mempengaruhi cara saya mengelola usaha. Meskipun saya terus berusaha keras, situasi yang semakin sulit membuat saya harus membuat keputusan-keputusan yang tidak mudah dan sulit diterima oleh semua pihak. Karyawan yang sebelumnya saya bantu justru mulai memberontak dan tidak lagi setia. Mereka merasa bahwa saya tidak lagi bisa memberikan kesejahteraan seperti dulu. Keadaan semakin memburuk ketika beberapa orang yang pernah saya bantu memutuskan untuk meninggalkan saya. Beberapa yang dulunya mengaku teman sejati, tiba-tiba menghilang ketika saya mulai jatuh. Para kerabat yang pernah mendapat bantuan juga menjauh. Mereka yang dulu sering meminta bantuan, kini enggan untuk memberikan dukungan balik. Ketika saya jatuh dalam keterpurukan, saya menemukan bahwa banyak orang yang dulunya mendekat kini menjauh. Keluarga yang dulu mendukung saya mulai menjauh karena merasa tidak lagi diuntungkan. Adik saya yang pernah saya bantu malah menagih hutang seolah-olah saya seorang kriminal. Kakak laki-laki dan bahkan keluarga besar saya mulai menekan saya untuk membayar bunga hutang yang telah diberikan, yang pada akhirnya merusak hubungan kami. Semua harta benda saya mulai ditarik oleh bank, rumah, tempat usaha, dan kendaraan yang dulu saya miliki kini telah hilang. Saya benar-benar tidak memiliki apa-apa. Namun di tengah keterpurukan ini, saya tetap waras dan tidak melakukan hal negatif.
Saya tetap berdoa dan berusaha untuk menjelaskan situasi saya kepada orang-orang di sekitar. Satu-satunya yang masih tersisa adalah pekerjaan saya sebagai tenaga pengajar di kampus. Meskipun pendapatannya tidak besar, pekerjaan ini memberikan saya pemasukan untuk bertahan hidup. Di tengah keterpurukan, saya menyadari bahwa hanya sedikit orang yang mau mendekat dan memberikan dukungan. Sebelum saya memulai usaha sendiri, saya bekerja selama 16 tahun di sebuah perusahaan, memberikan dedikasi penuh dari masa-masa terpuruk hingga masa terbaik. Saya membantu perusahaan tersebut berkembang dalam segi manajemen. Namun kesalahan saya dalam meminjam uang perusahaan dalam jumlah besar tidak bisa diterima oleh mereka. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Sayangnya, pengunduran diri saya tidak menyelesaikan masalah. Rekan kerja yang merasa dirugikan melakukan somasi dan pelaporan perdata terhadap saya. Tekanan ini semakin memperburuk keadaan, membuat saya merasa dipermalukan dan melibatkan pihak yang sama sekali tidak tahu menahu tentang masalah saya. Namun di saat terendah saya, ada seseorang teman yang tidak disangka-sangka justru datang membantu. Teman dekat yang sebelumnya sempat menjauh karena suatu hal, memberikan dukungan dan bantuan tulus. Mereka memberikan semangat agar saya tetap kuat dan bertahan menghadapi masa-masa sulit ini. Meskipun mereka tidak bisa menyelesaikan semua masalah keuangan saya, kehadiran mereka sangat berarti dan memberikan harapan baru. Tekanan dan ancaman yang terus-menerus datang dari debt collector dan ipar adik saya yang ingin mencelakai saya, membuat saya harus mengambil keputusan yang paling menyakitkan. Demi keamanan dan kesejahteraan psikologis anak saya yang baru berusia 1,5 tahun, saya terpaksa merelakan dia tinggal jauh dari saya. Ini adalah keputusan paling berat dalam hidup saya. Berat sekali. Berat badan saya turun drastis. Kesehatan mental hancur dan rasa percaya diri saya lenyap. Kehidupan yang pernah saya kenal hancur berantakan dan saya hanya bisa berharap bahwa pengorbanan ini tidak sia-sia. Selama hampir setahun, hubungan dan komunikasi saya dengan keluarga besar sangat jauh. Saya merasa sangat terpuruk tanpa dukungan dari keluarga inti. Namun, karena rasa hormat kepada keluarga yang telah membesarkan, merawat, menyekolahkan, mendidik, dan memberikan banyak hal sebagai anak, saya memulai kembali komunikasi. Sayangnya, upaya ini diartikan lain oleh keluarga. Mereka mulai menyalahkan saya atas kejatuhan saya dan merasa malu dengan keadaan saya yang sekarang. Bahkan, keluarga saya merasa lebih malu karena saya yang sebagai korban, bukan karena keadaan mereka sendiri. Di tengah kesendirian dan keterpurukan, saya merenungkan perjalanan hidup saya. Saya menyadari bahwa meskipun uang memiliki kekuatan besar, hubungan manusia dan dukungan moral jauh lebih berharga. Dari keterpurukan ini, saya benar-benar belajar ketulusan dalam berbagi. Ketulusan dalam membantu orang lain harus disertai dengan kewaspadaan. Tidak semua orang yang kita bantu akan selalu mendukung kita di saat-saat sulit. Pentingnya kemandirian. Mengandalkan orang lain, bahkan yang pernah kita bantu, tidak selalu menjamin dukungan balik. Kemandirian dan kekuatan pribadi adalah hal yang penting untuk diandalkan. Nilai kejujuran dan integritas. Meskipun terpuruk, saya tetap menjaga kejujuran dan integritas saya. Saya tidak memilih jalan pintas atau tindakan negatif yang bisa merusak diri saya lebih jauh. Arti dukungan sejati. Dalam masa-masa sulit, dukungan sejati datang dari tempat-tempat yang tidak terduga. Orang-orang yang memberikan dukungan tanpa pamrih adalah harta yang sesungguhnya. Refleksi dan perbaikan diri. Keterpurukan memberi saya kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri. Saya belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ketahanan emosional dan mental. Dalam menghadapi berbagai tekanan dan cobaan, penting untuk tetap menjaga kesehatan emosional dan mental. Menghadapi masalah dengan tenang dan kepala dingin membantu saya bertahan melalui masa-masa sulit. Pentingnya dukungan sosial. Walaupun dukungan dari orang-orang terdekat mungkin hilang, bantuan dari teman-teman yang tulus bisa menjadi penyelamat di saat-saat kritis. Mereka adalah bukti bahwa tidak semua orang akan meninggalkan kita di saat terpuruk. Mendekatkan diri pada yang kuasa.
Dalam masa-masa tersulit, saya menyadari betapa pentingnya mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Doa dan spiritualitas menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi saya. Ketika semua pintu tampak tertutup dan harapan hampir sirna, berdoa dan berserah kepada Tuhan memberikan ketenangan dan kekuatan yang luar biasa. Saya belajar bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan petunjuk. Keberadaan spiritual ini membantu saya untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap masalah yang saya hadapi. Berdoa dan berhubungan dengan Yang Kuasa adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri dan selalu ada harapan bagi mereka yang berserah dan percaya. Uang adalah alat yang kuat dan memiliki dampak besar pada kehidupan kita. Penting untuk selalu merenungkan bagaimana kita menggunakan uang dan bagaimana uang mempengaruhi kita. Kisah saya adalah kisah nyata, dan sampai saat ini saya masih berusaha menyelesaikan masalah saya dengan berbagai macam alternatif pekerjaan. Biarpun hati tertekan, pikiran saya saat ini hanya tertuju pada bagaimana mendapatkan uang untuk membayar hutang. Perjuangan saya belum berakhir, dan masih banyak pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan hidup saya. Namun, apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Bagaimana cara saya menghadapi tantangan yang terus berdatangan? Bagaimana saya mengatasi debt collector dan penagih lainnya? Akankah saya menemukan jalan keluar dari semua ini? Saya juga sadar bahwa saya pernah melakukan kesalahan kepada orang lain dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Saya menyadari bahwa kesalahan saya besar, tetapi saya dengan tulus ingin menyelesaikannya. Video ini dibuat untuk berbagi pelajaran hidup bagi banyak orang dan menunjukkan pentingnya memiliki sikap lapang dada serta ikhlas menerima kesalahan. Saya berupaya tetap hidup dan tidak lari dari masalah, meskipun tantangan yang saya hadapi begitu besar. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang awal mula keruntuhan saya? Atau bagaimana kelanjutan perjuangan saya? Siapa orang yang sebenarnya membantu saya? Dan siapa yang mengkhianati saya? Atau Anda mungkin tertarik dengan awal mula saya membangun usaha? Atau awal mula pertikaian yang saya alami? Ikuti kisah saya di bagian selanjutnya untuk mengetahui semua ini dan bagaimana saya berusaha mengatasi semua rintangan. Jika Anda ingin berbagi pengalaman atau memberikan komentar, tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini. Saya sangat menghargai setiap dukungan dan masukan dari kalian semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman. Dan untuk mengikuti kelanjutan kisah serta perjalanan hidup saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di bagian selanjutnya.